Belakangan, media sosial dikejutkan oleh pernyataan yang dilontarkan oleh Elia Miron yang kerap menyinggung agama lain selain yang dianut olehnya. Namanya semakin dikenal usai diundang di salah satu podcast milik Dr. Richard Lee, yang mana kala itu banyak sekali pernyataan yang dikeluarkan oleh Elia. Merasa kagum dengan pernyataan yang dilontarkan Elia, Dr. Richard Lee pun berniat kembali mengundang Elia sebagai bintang tamu. Dan akan dipertemukan oleh seorang mu'alaf bernama Dondi Tan. Namun, ajakan Dr. Richard Lee untuk kembali mengajak Elia melalui voice note justru viral di media sosial. Dan banyak sekali dari netizen menganggap jika dokter berusia 39 tahun tersebut berniat untuk mengadu domba agama. Tak terima dituding ingin mencerai-beraikan agama, Dr. Richard Lee pun akhirnya angkat bicara dan turut memberikan klarifikasinya mengenai voice note yang kini beredar luas di media sosial. Lantas, dengan adanya heboh voice note-nya di jagat maya, akankah ucapan Dr. Richard Lee tentang niatannya untuk berpindah keyakinan kemarin jadi diragukan? Dan seperti apa pula reaksi Ustadz Dery Sulaiman akan hal tersebut? Elia, podcastmu di tempatku itu keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil. Dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih, kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh, luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih. Dan kita perdalam. Tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa. Ya, itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil untuk misionaris ya, lebih baik. Kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. Benar, itu adalah suara saya. Jadi ceritanya, pertama kali podcast itu adalah dengan Elia. Lalu setelah dengan Elia, dengan Ustadz Dennis Lim, lalu dengan Ko Felix Xiao. Namun, pada perjalanannya, saya ingin menayangkan ke Ustadz Felix Xiao dulu, Ustadz Dennis Lim, baru saya memberikan pandangan secara naskani melalui Elia. Nah, sampai di sana ada diskusi yang menarik yang baru pertama kali juga saya dengar, yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda. Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat cerita ini dan berdiskusi secara sehat, bukan debat. Ya, dari tim menyarankan untuk mengundang Dondi Tan dan Elia di sini. Ya. Lalu dihubungin Dondi Tan, kok Dondi Tan bersedia. Dan ketika tim saya mengundang Elia tidak bersedia karena ketakutan. Di sini tim saya berusaha membujuk Elia dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih, Dr. Richard coba dong bujukin Elia. Nah, terjadilah voice note tersebut. Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya, langkah saya untuk membujuk dia, dan itu salah saya karena saya terlalu menggebu-gebu dan terlalu ingin merayu dia untuk datang ke podcast saya untuk berdiskusi lagi. Namun amat sangat saya sesalkan sekali voice note ini tersebar karena saya tidak pernah mengirim voice note ini melalui handphone saya, melalui chat pribadi saya. Saya mengirimkan voice note tersebut dari handphone tim saya. Jadi saya tidak pernah chat Elia secara pribadi. Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi kegaduhan karena bukan itu inti dari podcast dan konten saya. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya minta maaf dan sebenarnya kemarin Ko Dondi Tan dan juga perwakilan dari Elia yaitu Mas Edwin sudah datang ke podcast saya berdiskusi tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Dan sepertinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan, konten ini akan saya hold dan tidak ditayangkan. Karena sekali lagi saya tidak ingin kegaduhan, saya ingin memberikan edukasi ke masyarakat. Dan menurut saya ini adalah informasi penting yang bisa disampaikan ke masyarakat. Dan sebenarnya baik Ko Dondi Tan, Ustadz Felix Xiao, dan lain sebagainya, teman-teman saya yang lain, itu semangat banget untuk memberikan edukasi ini. Tapi saya tidak ingin disalahgunakan dan saya tidak ingin berkembang kemana-mana. Padahal dari video kemarin saya nganggap itu diskusi yang sangat bagus sekali. Baru saja Dr. Richard Lee telepon saya menjelaskan tentang voice note yang viral. Pertama tadi dia minta maaf karena sudah bikin heboh.
Yang kedua, dia ceritakan kenapa voice note itu dia kirimkan ke Elia itu. Siapa nama Elia? Mas Elia itu. Sebetulnya bukan melalui handphone beliau, karena tim manajemennya Dr. Richard Lee mengundang Elia untuk datang. Dia tidak mau datang. Dalam konten-kontennya di TikTok, dia terlalu banyak mengusik tentang Islam. Dia mengusik agama kita, dia bilang Nabi palsu, dia bilang Al-Quran kita palsu, disuruh Departemen Agama merevisi, mereformasi penafsiran Al-Quran. Nah, jadi dia sepertinya sedang ketakutan nih, Elia ini. Maka Dr. Richard Lee mengirimkan voice note itu dengan menggebu-gebu supaya dia mau datang. Untuk apa datang? Supaya podcast bareng dengan Kodonditan yang namanya di video itu nama ada yang disensor, yang dia sensor sendiri itu. Nah, akhirnya Kodonditan kemarin datang sendiri dan sudah podcast dengan Dr. Richard Lee tanpa kehadiran Elia. Nah, jadi aku rasa kalaupun Dr. Richard Lee membela Injil, membela itu memang agamanya dia, guys. Ya, beliau kan belum Muslim, sekarang baru OTW, loading to Islam ya. Dan saya yakin gak lama lagi Dr. Richard Lee akan Allah beri hidayah dan masuk Islam. Enggak, aku pengen belajar tentang Islam aja sih. Aku pengen belajar tentang Islam. Ternyata Islam yang baik dan benar itu wah luar biasa indah sekali ternyata. Islam tuh luar biasa banget ternyata ya. Tapi mungkin ada beberapa oknum yang membuatnya berbeda. Aku masih belajar, doakan aku belajar, tapi jangan perlakukan orang yang belajar dengan seperti ini. Kan jadinya kita itu punya jadinya berpikir negatif jadinya. Kalau memang pengen ngajarin, datang ke aku, tegur aku baik-baik. Toh aku tidak ngomongin itu kok. Bukan aku kok yang ngeluarin statement itu kok, dan aku tidak tahu artinya. Aku tidak tahu artinya. Dan boleh ditanya siapa yang ngedit, siapa yang punya channel, siapa yang ditanya dulu lah. Kata kalau di Muslim itu ada namanya katanya bertabayun. Kenapa itu nggak dilakukan terlebih dahulu? Kalau kecuali tujuannya berbeda kan. Ya mudah-mudahan tujuan hatinya bukan itu. Saya doakan yang laporin saya juga sehat selalu. Saya doakan juga yang laporin saya makin berkah sehingga bisa menyebarkan Islam yang baik. Karena aku belajar dari teman-teman Islam itu luar biasa. Terlepas dari kontroversi voice note dirinya yang saat ini beredar, nama Dr. Richard Lee juga sempat viral usai dianggap melakukan penistaan agama. Yang mana kala itu ia dituding menyamaartikan lafaz Quran dengan sebuah mantra sulap. Atas adanya dugaan tersebut, Dr. Richard Lee pun akhirnya resmi dilaporkan oleh Sunan Kalijaga dan rekan yang telah menganggap serius kasus ini. Tanpa adanya somasi, para pelapor menyempatkan diri untuk kembali menyambangi Polda Metro Jaya guna menanyakan status laporan yang telah diajukan sejak 6 bulan yang lalu. Lantas, seperti apakah kelanjutan proses laporan dari para pelapor terhadap Dr. Richard? Dan seperti apa reaksi Dr. Richard setelah tahu dirinya kini resmi dilaporkan atas dugaan penistaan agama? Tujuan kita hari ini ke sini adalah untuk menindaklanjuti laporan kita sampai sejauh mana. Ya artinya hari ini alhamdulillah kita sudah direspon dengan baik melalui Kasubdit ya. Jadi yang mana ada kekurangan-kekurangan dari pemanggilan saksi ahli untuk dalam rangka pemeriksaan saksi ya. Artinya segala bukti sesuai dengan 184 KUHP sudah memenuhi ya. Adanya saksi, adanya alat bukti, adanya rekam jejak digital, percakapan yang mengatakan bahwa ayat-ayat itu disandingkan dengan simsalabim dengan menyatakan kun fayakun. Artinya di sini kami sebagai umat yang beragama, jadi kami sangat keberatan terkait persoalan itu. Ya, artinya kasusnya masih dalam proses penyelidikan ya. Nanti kalau udah penyelidikan kan naik gitu kan penyidikan kan seperti itu. Artinya dengan adanya seperti yang disampaikan oleh rekan kami Pak Hendarsam tadi itu sudah sangat jelas sekali. Artinya
perkara ini dari awal, dari bukti awal kan 2 alat bukti seperti yang disampaikan tadi itu sudah mengarah dan sudah ada perbuatannya. Nah, untuk menguatkan dari laporan kami ini, ya, artinya harus ada ahli. Ahli inilah yang akan nanti menyimpulkan ini apakah menjadi pidana atau tidak dalam gelar perkaranya dari pihak cyber seperti itu. Setiap kali datang panggil media, terus panggil media. 5 kali loh sudah panggil media. 5 atau 7 kali, aku nggak tahu deh. Ya kalau mau lapor aja. Hak warga Indonesia yang baik dan benar adalah melaporkan. Kalau aku nggak suka, aku lapor balik. Udah gitu aja. Nggak perlu kita ngomong di media kayak gini. Punya kan real pansos banget jadinya. Aku ngeliatnya. Dan kalau mau pansos jangan dengan aku ini cuma dokter. Carilah artis lain yang lebih terkenal. Enggak lah, aku ngelihat sekali lagi ya, aku belajar dengan orang-orang hebat, aku belajar dengan orang-orang yang luar biasa, yang rela duduk. Siapalah Richard Lee ini, sampai Felix Xiao duduk di sampingku mengajarin aku. Siapalah Richard Lee ini sampai Ustadz Khalid Basalamah duduk di sampingku ngajarin aku 1 jam. Dan aku belajar tentang Islam yang luar biasa, Islam yang baik, Islam yang damai, Islam yang mengayomi. Dan aku menganggap yang dilaporkan ke aku atau yang dilakukan ke aku itu adalah bukan cerminan dari proses lidik yang proses berkutatnya dialektika masalah proses perkara ini adalah dilidik sebenarnya. Kalau ketika sudah lidik sudah cukup, bukti segala macam naik ke sidik itu cuma tinggal mengulang saja apa yang sudah terjadi di dalam proses lidik kan gitu kan. Para saksi-saksi pelapor dipanggil, saksi-saksi dipanggil, ahli kembali dipanggil untuk mengkomplitkan proses dari lidik ke sidik tadi. Jadi sebenarnya ya berkutatnya di sini, dilidik dulu. Kalau sudah naik ke sidik itu udah tinggal menentukan siapa tersangkanya saja seperti itu. Kalau saya sebagai pelapor ya mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini kalau perlu besok atau lusa lah itu saksi ahlinya dimintai keterangan agar ada kepastian karena ini kan bukan hanya perkara pidana ya, tapi menyangkut juga masalah agama. Agar ada kepastian nih bahwa perkara ini masuk nggak sih unsurnya. Kalau memang nggak masuk ya di SP3, biar saya juga bisa mempelajari lagi nih tentang tentang kun fayakun ini tadi kan. Nah, saya meyakini bahwa kenapa saya jadi pelapor karena saya meyakini bahwa kun fayakun ini disandingkan dengan simsalabim ini ada masalah. Saya meyakini seperti itu. Nah, makanya segera penyidik Polda Metro meminta keterangan ahli agar kami juga saya termasuk sebagai pelapor bisa lega juga gitu, ada kepastian lah. Nah, apalagi ini sekarang kan Dr. Richard Lee-nya sama Arif Edison kan belum dipanggil nih. Nah, ahli dipanggil, baru mereka dipanggil nanti. Saksi-saksi kita udah ya? Ya, saksi-saksi udah semua.